Apaan sih boy? Ya jelas lah menang drone gua. Apa ya lo cuma sih dia langsung warteg doang palingan. Nggak mungkin lah bisa ngalahin drone gua. Kantongnya doang bisa masuk. Ngalahin drone gua. Let's go. Siapa takut? Ya, kembali lagi bersama channel Quad Pro. Di sini Billy Alpha. Kita akan membahas perbedaan antara DJI Mavic Mini yang kecil dengan DJI Pen4 yang gede dan berat. DJI Mavic Mini mengeluarkan harga senilai 5.500.000 untuk non-kombonya. Sedangkan Pen4 yang gue beli 2 tahun lalu itu senilai 11 juta rupiah. Dan harganya pun nggak turun-turun banget sih sekarang. Mungkin karena efek dolar juga, atau mungkin barangnya juga emang banyak yang nyari. Karena DJI sendiri sudah nggak ngeluarin DJI Pen4 standarnya ya. Jadi untuk segi harganya, DJI Mavic Mini menang. Dengan harga yang sangat murah. Di 5.500.000. Lanjut ke segi ukuran. Dari segi ukuran terlihat banget kecil banget karena drone ini diklaim ada sebagai drone pocket yang bisa dibawa hanya cukup dimasukkan ke kantong. Bayangin DJI bisa bikin drone semini mungkin ya. Makanya namanya Mavic Mini ya. Tapi kualitasnya ya bagus banget. Sedangkan DJI Pen4 lu butuh space yang besar dan sedikit tenaga yang agak cukup lebih besar karena drone ini gede banget. Lu harus bawa si kopernya itu gede banget. Karena untuk dari segi ukuran diagonalnya ya, untuk DJI Mavic Mini ini kalau di unfold tuh artinya dibuka ya. Jadi kan kalau Mavic Mininya itu kan ditekukan jadi dibuka itu sekitar 20 cm. Sedangkan si DJI Pen4 itu dari sumbu ke sumbunya diagonal tuh 35 cm. Jadi untuk size bener-bener Mavic Mini menang. Lanjut ke segi berat, tentunya berat diklaim karena drone DJI Mavic ini tuh drone paling ringan yang untuk setara Mavic ya, di kelas Mavicnya ya, karena cuma 249 gram dibandingkan dengan DJI Pen4 yang sekitar 1300 graman. Jadi ya kecil banget, enteng banget, dan nggak perlu tenaga. Anak kecil juga kayaknya bawanya juga nyantai, nggak kayak DJI Pen4 tuh berat banget. Jadi untuk dari segi berat, DJI Mavic Mini menang. Untuk dari segi foto, ukuran megapiksel di antara DJI Mavic Mini dan DJI Pen4 itu sama, 12 megapiksel. Yang membedakan adalah untuk ukuran sensornya. Jelas terlihat dari kameranya ya. Kayak kamera segi DJI Pen4 tuh kan kayak sedikit kayak action cam, gede banget dibanding Mavic Mini tuh kecil lah ya. Tapi untuk emang resolusi ya itu masing-masing punya kelebihan masing-masing ya. Dan untuk DJI Mavic Mini ini dia belum ada fitur RAW yang dimiliki DJI Pen4. Karena emang DJI Mavic ini untuk sekedar vlog aja ya. Kalau untuk Pen4 tuh udah agak sedikit tingkatnya ke profesional ya. Jadi dia udah tersedia fitur RAW-nya di DNG. Dan lanjut ke fitur video. Dan untuk fitur video, lagi-lagi DJI Pen4 yang menang. Tapi untuk harga 5,5 juta menurut gue DJI Mavic ini tuh udah cukup bagus ya. Karena dia bisa record yang paling tertinggi di 2,7K itu 30 fps. Dan untuk Full HD-nya dia udah support 60 fps. Yang artinya lu bisa ngelambatin video lu itu sedikit slow motion sekitar 2 kali lipat kalau untuk di kelas 30 fps-nya ya, untuk frame rate-nya. Jadi 60 dibagi 2 jadi 30 fps. Jadi lu dapat 2 detik slow motion-nya. Jadi kayak ngelangkah loncat tuh bisa dikurangin setengahnya. Jadi bisa 2 kali lipat lebih lambat. Dan untuk 24-nya kalian bisa hitung sendiri nanti pakai kalkulator aja lah. Dan untuk DJI Pen4 ini sudah lengkap banget sampai fitur resolusi 4K di 30 fps. Sedangkan untuk Full HD-nya dia sudah support di 120 fps yang artinya hampir super ya, hampir lah. Kalau dibilang super sih belum ya. Karena bisa di down sampai 4 kali lipat lebih lambat. Artinya 1 detik record scene itu bisa jadi 4 detik lambatnya. Dan itu udah Full HD ya.
dibandingkan Mavic Pro-nya yang jajarannya itu masih belum bisa sampai 120. Dan setara sama Mavic Air ya, Mavic Air juga udah bisa FHD 120. Kualitas untuk foto dan video gue pilih DJI Phantom 4, jadi kita dapat 2 skor ya. Lanjut dari segi keamanan ini, DJI Mavic Mini belum punya obstacle sensing atau avoidance ya, jadi ada halangan dia otomatis berhenti. Dia belum ada untuk sensor di depannya ya, jadi agak sedikit hati. Tapi tenang, DJI Mavic ini sudah dilengkapi dengan adanya aksesoris tambahan, yaitu namanya propeller guard. Jadi kalau untuk kalian yang membeli produk dengan yang harga combo ya, itu udah dapat kayak baterai dapat lebih, dapat chargernya yang lebih besar, dan dapat 4 propeller guard. Jadi kalian masih agak bisa main aman lah ya, jadi nggak nabrak-nabrak gitu kan. Tapi kalau untuk DJI Phantom 4 sudah ada obstacle, jadi kalian aman banget. Gue udah pernah tes dengan mode standar ya, jadi dia mau nabrak pohon dia otomatis ngerem. Jadi sekitar jarak 1 meter tuh udah sensor udah nyala, jadi hampir nabrak lah, tapi nggak bakal nabrak, dia bakal stop. Jadi DJI Phantom 4 aman banget, dan kali ini untuk keamanan gue pilih DJI Phantom 4. Lanjut di fitur yang disediain ya, kayak artificial intelligence atau fitur-fiturnya. Kalau untuk DJI Mavic Mini itu dia punya namanya Quick Shot. Quick Shot-nya ini lumayan unik ya, karena dia ada 360-nya. Jadi dia muterin si objek 360 derajat. Itu lumayan unik sih. Jadi tapi untuk ini agak sedikit perkiraan ya. Kalau gue udah pernah nyoba sih di cafe itu kan, cafe bikin 360 itu harus diukur dulu kira-kira putarannya segimana, itu aman banget, dia otomatis aman. Dan ada fitur yang roket, jadi kayak fitur kayak orang dada, dia terbang langsung mental jauh. Ada juga yang model kayak spiral, dia muter kayak angin puyuh lama-lama besar. Tapi dia belum ada fitur active track, yang dimana drone DJI ini banyak yang punya fitur ini ya, karena sangat membantu kalau kayak kita follow si objek gitu kan, biar nggak ketinggalan kayak lagi ada racing sepeda atau ada yang lagi jogging atau running. Itu fiturnya enak banget karena terus nge-lock si objek. Jadi untuk DJI Mavic ini fiturnya masih kurang menurut gue dibanding DJI Phantom 4 yang udah banyak banget, dan termasuk sudah support di active track-nya. Dan untuk fitur gue pilih DJI Phantom 4. Lanjut ke segi jarak. Nah, untuk jarak spek yang diberikan dan dideklarasikan oleh DJI Mavic ini memiliki distance sampai 4 km. Sedangkan DJI Phantom 4 memiliki jarak sekitar 5 km. Tapi kalau gua rasa sih sejauh ini ya, gua pakai DJI Mavic ini nggak bisa terlalu jauh banget ya, karena nggak terlalu jauh, dia radionya tuh sebentar doang sinyalnya hilang. Tapi kalau untuk DJI Phantom 4 gue udah pernah tes range sampai 3,2 km. Jadi kalau untuk jarak gue pilih DJI Phantom 4 karena radionya kuat banget. Jadi aman lah untuk kalian yang mau main proyek atau gedungan, atau misalnya travel yang keliling-keliling jauh-jauh, narik range-nya gitu kan, kayak dari pantai ke tengah laut gitu, masih aman banget pakai DJI Phantom 4. Jadi untuk jarak gue pilih DJI Phantom 4. Lanjut ke kecepatan. Nah, kecepatan si DJI ini mendeklarasikan si Mavic Mini itu sekitar 47 sampai 48 km per jam. Jadi udah cukup kencang ya dari drone mini kecil ini ya. Drone mini kecil tapi kencang, 48. Itu emang agak sedikit racing sih gue feel, karena emang kecil ya. Jadi kayak patah-patah tuh enak. Dibanding DJI Phantom 4 tuh kayak agak sedikit delay karena bobotnya emang berat banget kan. Tapi kalau untuk speed yang dimiliki DJI Phantom 4, diklaim kecepatannya ini sekitar 72 km, dan gue udah tes kalau itu emang bener. Di mode sportnya kita bisa speednya itu sampai 72 km per jam, jadi kencang banget. Jadi untuk speed atau kecepatan gue pilih DJI Phantom 4. Lanjut ke kapasitas baterai. Nah ini yang luar biasa, penggebrakan dari DJI Mavic Mini ini. Karena di jajaran itu namanya DJI Spark tuh cuma bisa 15 menit, dan itu pun nggak full banget. DJI Mavic ini ngasih gebrakan, makanya dia laris banget karena dia bisa terbang sampai 30 menit. Bayangin coy, drone kecil, bagus, videonya udah oke, bisa terbang 30 menit, lu bisa dapat momen lah, dibandingkan kalau lu pakai Spark. Bentar-bentar ada momen sesuatu, baterainya lowbat tuh nggak kuat banget. Makanya ini drone-nya luar biasa banget. Sedangkan DJI Phantom 4 yang harganya segitu dia cuma maksimal bisa 28. Tapi sejauh ini gue paling kisaran sekitar sampai 23 menit lah gue main, gak pernah lebih dari itu, jarang banget.
biasa gue langsung turunin karena resiko juga ya. Tapi DJI Mavic Mini itu gila banget, 30 menit coy. Dia untuk kapasitas baterai gue pilih si DJI Mavic Mini. Dan yang terakhir adalah tingkat kebisingan. Udah jelas banget dong kalau drone-nya gede sama kecil tuh pasti bisingnya tuh udah kelihatan banget lah ya. Kalau DJI Phantom 4 itu benar-benar rusuh banget. Makanya kalau DJI Mavic Mini ini benar-benar berguna buat kayak kita yang main job-jobnya itu kayak indoor ya, kayak wedding gitu kan, kayak masuk ke tenda itu masih aman banget karena kipasnya itu si propernya ini nggak terlalu kenceng banget, anginnya juga aman coy. Dibanding DJI Phantom 4 tuh rusuh banget. Jadi satu dinamo itu, satu proper tuh dayanya tuh kayak ada kipas blower kondangan, kenceng banget coy. Pokoknya itu berisik banget. Jadi untuk segi kebisingan gue pilih si DJI Mavic Mini karena aman banget. Oke, dari skor yang udah gue buat tadi, menurut review gue, ya, yang udah kita lihat dapat hasilnya si Mavic ini dapat skor 5, sedangkan DJI Phantom 4 dapat skornya 6. Jadi dari segi komparasi ya, untuk harganya segitu ya nggak terlalu beda jauh lah ya. Untuk dari segi keefisiennya tergantung lu penggunanya apa nih. Kalau cuma buat main dan sekedar hobi yang ya nggak ekstrim lah, atau sering main di indoor, nggak main outdoor atau proyek, gue saranin banget beli DJI Mavic ini udah cukup banget. Dan kalau kalian punya kebutuhan khusus atau lebih ke profesional, kalian wajib pakai DJI Phantom 4 dibanding kalau misalnya milih sama DJI Mavic Mini ya, karena udah support RAW juga, udah bisa 4K video juga. Menurut kalian nih, apa nih? Kalian suka yang mana nih, DJI Mavic ini atau Phantom 4? Kalau kalian salah satu, boleh komen di bawah. Kalau ada pertanyaan, silahkan komen juga di bawah. Kalau kalian suka video ini, kalian tinggal klik tombol like-nya. Jangan lupa untuk subscribe untuk menantikan video-video berikutnya dari Kuat Pro. Gua Beda Alpha, sampai ketemu di video berikutnya. Salam.